Saya mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu kasepuhan. Di situ kita lagi praktekin meditasi ngerogoh sukmo, kalau orang Jawa bilang. Ngerogoh sukmo itu melepas roh dari tubuh kita. Jadi kita bisa jalan-jalan kemanapun hanya dengan roh kita. Saya hidup di hutan dari yang sebulan, 4 bulan sampai 6 bulan saya di hutan sendirian. Nah disitulah saya banyak terjadi obrolan antara aku dan aku. Nah di seberang ini ada jalan. Di seberang sana ada sosok terang. Dan di hati saya ngomong, itu Yesus. Wah, saya lari, Yesus, Yesus, aku ikut. Gue ya, dia punya mental yang hebat. Teman-teman, benar seperti dugaan kita, King Cobra. Cacing tanah sehat untuk dimakan asal pengolahnya tepat ya. Makasih loh udah didatengin, kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Saya juga makasih sudah diundang ke Solusi Sini. Weh, ini kan Kak Heri ini ternyata legend-legendnya. Enggak sih. Wih, aku ya baru tahu loh, sempat berapa kali ngeliat kan di YouTube. Tapi ternyata baru dikasih tahu teman-teman ini legendnya udah dari nama-nama petualang-petualang yang mungkin viral di sosmed, sering didengar hari-hari ini ya. Tapi ini ternyata udah engkongnya dari zaman dulu sampai sekarang masih bertahan, masih di sini. Itu. Wow, dan ini kalau mungkin kan sahabat Solusi yang lagi denger ini belum kebayang gitu ya, ada beberapa mungkin kayaknya udah banyak juga yang tahu Kak Heri, tapi beberapa yang belum kebayang mungkin boleh dikasih gambaran sedikit bertualang ini se-ekstrim. Jadi kalau untuk saat ini, kalau untuk di TV ya ekstrim sih enggak. Enggak ekstrim sih, cuman biasa ya ke daerah-daerah. Cuman saya punya kelebihan dibandingkan host program yang lain adalah saya melakukan. Dia nggak cuma mempresentasikan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, tapi dia melakukan. Jadi umpamanya nih, kita mau ngolah beras nih. Kita dari tanam, dari panen di sawah, misahin bulir padinya, dikarungin, dipikul, digiling, sampai jadi beras, baru kita olah. Jadi semuanya pure, itu realita. Kalau orang lain bilang biasa di dunia entertainment itu kan harus menjiwai. Ini bukan cuma menjiwai, ini udah melakukan. Jadi program Jejak Si Gundul ini bukan saya sebagai peran enggak. Iya. Saya. Iya. Jadi sudah tidak menjiwai lagi, tapi melakukan. Kalau orang ada ini ular sanca, kalau Kak Heri aku lihat sambil dililit gitu ya, ini ular sanca. Tapi seru banget. Ini udah berapa tahun? Kalau untuk program Jejak Si Gundul ini belum lama sih. Ini baru 17 tahun. Tapi stand up juga ya kayaknya. 17 tahun untuk program ini. Tapi di dunia hosting, dunia entertainment, dunia televisi total udah 19 tahun. 19 tahun. Jadi sebelumnya saya di Petualangan Liar dan Jejak Petualang. Oke, kita mungkin balik dari kalau Kak Heru sendiri, kita penasaran nih, kita ngelihat Kak Heru kan sebagai figur yang hebat, berani, lelaki independen, semuanya dilewatin, semuanya dialamin. Pengen tahu dong perjalanannya Kak Heru. Datang dari keluarga asal mana Kak? Saya lahir kecil besar di Lampung, Metro. Di Metro Lampung. Cuman kemudian saya di tahun 85 saya pindah ke Jogja karena sekolah. Kemudian di situ mulai berpetualang dan hidup di jalan dan sebagainya. Dari SMP saya mulai aktif di Pramuka. Memang hobi ya? Akhirnya saya ngembangkan ketidaktahuan saya belajarnya dari Pramuka. Jujur, ilmu yang saya dapatkan dari Pramuka. Kalau keluarga sendiri Kak Heru itu dari apakah kalau ngomongin iman ya, kepercayaan itu apakah memang kenal Tuhan atau bahkan agamawi nggak sih, religius nggak? Jujur dari kecil saya pengikut okultisme. Karena jujur keluarga saya adalah keluarga broken. Broken ini dalam arti karena kesibukan mereka. Bapak saya, mohon maaf, nggak sombong, 4 kali dia di Dewan, 4 periode di Dewan. Sehingga dia mementingkan tugas selalu ke daerah. Dan rumah sudah capek, sudah nggak punya waktu. Ibu itu seorang bisnis.
Oh. Yang dia belanja barang-barang bisnis mebel, batik, aksesoris lampu-lampu kuningan, model lampu-lampu gantung ini. Ya. Mereka ambil di Jawa, Oke. mentahan, bawa ke Lampung, dibengkelkan di situ. Mereka punya karyawan banyak. Sehingga waktunya habis buat perjalanan pulaan Ya. sampai ke Jogja ngawasin tukang-tukangnya. Oke. Kita anak yang notabene punya bapak, punya ibu, tapi kita nggak punya mereka. Ngerti. Iya. Dan akhirnya ya namanya anak-anak, kita butuh perhatian, kita cari perhatian di jalan. Oke. Saya besar di jalan dan apalagi kampung saya waktu itu di 15A itu adalah, mohon maaf, itu kampung brong, kampung maling, copet, rampok, itu tinggal di situ. Dan secara otomatis didikan alam, saya juga lari di situ. Saya TK sudah kenal judi. TK saya sudah kenal judi, saya sudah kenal maling. Karena orang judi itu kalau sudah kalah nggak punya duit gimana caranya kan? Iya, mau nggak mau. Itu. Berantem ngebukin orang itu sudah hal dari kecil lah. Oke. Akhirnya kalau anak-anak di usia itu kalau mereka yang suka berkelahi berantem itu mereka milih belajar bela diri, silat, tinju, silat, karate dan lain sebagainya. Saya nggak mau. Karena entah saya terbawa komik waktu itu ya, komik-komik. Berantem kalau cuma ngandelin silat, karate dan lain sebagainya, ilmu bela diri, ya elah paling dikeroyok keroyok 3, keroyok 5 kalah tetap KO. Iya. Nah, akhirnya saya punya motivasi nih belajar kanuragan, belajar supranatural. Satu saat saya nemu buku di Pasar Loak. Itu buku Primbon Jawa kuno. Oke. Dan di situ kan wah banyak nih ajian ini ngelakoninya begini nih. Dan itu saya terapkan. Puasa sekian hari, baca mantranya begini. Oh, lengkap paduannya. Iya, paduan lengkap itu. Dan saya lakukan itu dan berhasil. Definisi berhasil itu bagaimana, Kak? Definisi berhasil, begitu saya berantem, saya nggak perlu gebuk, saya cuma gini doang. Tak. Dapat ilmunya. Ya. Musuh saya bisa Mental. jungkir balik sendiri, bisa menang sendiri. Ini pertama kali saya mendengar ada yang bisa otodidak dapat ilmu hitam ya. Oh wow, oke. Gitu. Dan akhirnya, dan karakter saya adalah kalau belajar ilmu, itu kalau ada yang lebih tinggi, saya akan mencoba. Dan akhirnya saya sampai ke Banten, ke Banyuwangi, bahkan ke Kalimantan untuk belajar ilmu-ilmu seperti itu. Supaya karena kehidupan saya di jalan, Iya. saya aman. Sampai bertahun-tahun, sampai di tahun 97-an, itu 95, 2 tahun kemudian, saya mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi, yaitu ilmu kasepuhan. Di situ kita lagi praktekin meditasi ngrogoh sukmo, kalau orang Jawa bilang. Ngrogoh sukmo itu melepas roh dari tubuh kita. Jadi kita bisa jalan-jalan kemanapun hanya dengan roh kita. Nah pas pada saat itu meditasi di situ, ngrogoh sukmo, saya dikawal beberapa guru. Ada 3 awalnya. Pas saya meditasi di situ, roh saya lepas, saya ngeliat badan saya duduk begitu, saya ngeliat kawan-kawan saya ngeliat. Terus kemudian roh itu lepas masuk satu lorong hitam, alam lorong hitam, terus masuk ke alam hampa. Terus tiba-tiba saya ada di satu dunia, saya ngeliat suatu istana emas. Taman ada istana emas. Di situ hati saya ngomong, itu Firdaus. Hati saya ngomong gitu. Cuman, ada istana emas, cuman gerbangnya di mana ya? Saya cuman ngomong gitu, tahu-tahu ada kereta kencana, kereta emas, jemput berhenti depan saya. Saya numpang di situ. Jalan tahu-tahu saya sudah ada di dalam istana. Oke. Dan di dalam istana, saya ngelihat di kanan ini ada dunia api. Orang-orang dengan banyak orang-orang terbakar, teriak-teriak tapi nggak mati. Nah di kiri ya, bukan di kanan, di kiri. Nah di kanan itu ada dunia awan. Di situ awan, anak-anak kecil-kecil pakaian putih-putih, orang pakaian putih-putih. Itu mereka di dunia awan.
Wah. Nah, di seberang ini ada jalan. Di seberang sana ada sosok terang. Dan di hati saya ngomong, itu Yesus. Wah, saya lari, Yesus, Yesus, aku ikut. Saya cuma dicuekin. Saya lari, Yesus, Yesus, saya ikut. Sampai 3 kali. Akhirnya beliau ngomong, belum saatnya. Oke Tuhan, kalau belum saatnya, antar saya pulang. Oke. Dan saat itu saya sadar, di sekeliling saya, itu guru-guru saya kumpul semua, senior-senior kumpul, bahkan ada guru besar saya di situ. Ternyata saya meditasi itu sudah 8 jam. Saya hilang roh saya nggak kedetek. Oke. Jadi saya masuk alam roh dan masuk ke alam kegelapan, masuk ke alam ya yang notabene itu dikatakan surga lah ya. Di Firdaus itu 8 jam. Oke. Tapi saya merasa hanya sekejap. Iya. Nah di situ saya tuh, kenapa ya? Saya pengen ikut Yesus, kok jawabnya belum waktunya. Itu mereka tanya, orang-orang tanya. Saya cuman, ya yang penting saya pulang. Saya cuman gitu. Di situ saya masih bengong. Nah, udah, akhirnya lupa.